Shalom Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita jumpa lagi di minggu yang baru ini, hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kita. Kita mau siapkan hati setiap kita mau beribadah bersama-sama, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu karena kemurahan-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ibadah hari ini kami mau serahkan ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, satu nama yang akan kami tinggikan hanya nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucapkan syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita tidak akan bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Amin. Haleluya. Biar sukacita surga, damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal, itu yang ada di hati setiap kita. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Terima sukacita surga. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi. Oh, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau ada
ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Angkat hatimu, katakan pada Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
kami bersyukur. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita hari ini boleh ada, kita boleh memiliki kekuatan, boleh menikmati tubuh yang sehat sampai hari ini, boleh memiliki keluarga yang terkasih di sekeliling kita. Semuanya karena Tuhan. Oleh sebab itu, dengan segala kenyataan yang engkau alami, engkau miliki, yang masih bersama-sama dengan engkau hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh, hati yang bersyukur. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami mengetahui bahwa sampai hari ini Tuhan tetap pegang tangan kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau melepaskan kami. Oleh sebab itu Bapa, atas segala pengalaman yang kami alami, karena perlindungan-Mu Bapa, kami mau menaikkan ucapan syukur. Dan saat ini Bapa, ini waktu yang indah yang kami khususkan untuk Engkau Bapa. Untuk kami membuka hati kami menerima firman-Mu, mengetahui isi hati-Mu, agar setiap kami boleh memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Agar hidup kami tidak berjalan sia-sia, tetapi hidup kami melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup kami boleh berbuah bagi kerajaan sorga. Dan atas hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami minta hikmat daripada Tuhan untuk menangkap firman-Mu. Dan biarlah Bapa, di tempat ini hanya hati-Mu yang disampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap menerima firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Masih di dalam minggu-minggu di mana kita mengalami masa COVID-19. Memang itu tidak mudah. Banyak hari ini goncangan terjadi, khususnya di dalam mental kita. Tetapi saya ingin di waktu ini, kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara yang terkasih mengenai pengendalian diri. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu sekali untuk memiliki pengendalian di dalam diri kita. Apa sih maksud daripada pengendalian diri itu? Menurut terjemahan, menurut kamus bahasa Indonesia, kita lihat bahwa makna dari pengendalian diri adalah kemampuan diri di dalam mengendalikan perilaku untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ingat, kemampuan untuk mengendalikan diri, mengendalikan perilaku untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu hari ini kalau kita lihat di dalam kekristenan, kata pengendalian diri selalu dikaitkan dengan mengendalikan hawa nafsu dan kedagingan kita. Kenapa? Karena dua kata ini, hawa nafsu dan kedagingan, itu tidak mendatangkan keuntungan apapun di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu hari ini, mari kita telusuri lagi. Dan apa yang Tuhan mau mengenai pengendalian diri buat kita. Kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, firman Tuhan berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Ayat ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa segala perbuatan kedagingan itu tidak akan mendatangkan keuntungan apapun, dan itu semua bersifat jahat. Semuanya adalah jahat. Segala buah kedagingan adalah jahat. Oleh sebab itu hari ini di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hanya ada dua pilihan. Kita mau menjadi anak Tuhan yang hidup
menguasai kedagingan, atau malah kita mau menjadi anak Tuhan yang justru dikuasai oleh kedagingan. Disitulah kita hidup di dalam perhambaan. Oleh sebab itu hari ini sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita ingat, perlu sekali kita sebagai anak Tuhan untuk mengendalikan diri kita. Kenapa? Karena kalau sampai kita tidak mengendalikan diri, maka Roma 8 ayat 7. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 7, konsekuensinya terlalu berat. Roma 8 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Dan kita lihat bahwa di ayat yang ke-8, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di ayat yang ke-7, dia katakan bahwa keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Waktu kita mengizinkan mengikuti keinginan daging kita, maka kita menempatkan diri kita bermusuhan dengan Allah. Saat kita menempatkan diri kita bermusuhan dengan Allah, wow, tidak ada lagi yang namanya pembelaan Tuhan. Wow, hidup kita sangat-sangat malang sebetulnya. Kenapa? Karena kita jadi musuhnya Tuhan. Tidak ada lagi perlindungan. Kenapa? Karena kita menempatkan diri kita di posisi yang kalah. Dan yang kedua, waktu kita memilih untuk dikuasai oleh kedagingan, maka yang kedua di ayat yang ke-8, bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya kehidupan yang dikuasai oleh kedagingan akan mendorong kita kepada maut. Udah jelas, yang pertama, hidup kita posisinya bermusuhan dengan Tuhan. Yang kedua, semuanya akan mengarahkan kita kepada maut, kebinasaan. Oleh sebab itu hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sungguh tragis kalau sampai hari ini kita masih mengizinkan hidup kita dikuasai oleh kedagingan. Salah satunya yang membuat orang tetap ada memilih hidup dikuasai oleh kedagingan, karena ternyata yang berkaitan dengan kedagingan itu enak. Yang berkaitan dengan dosa itu menggiurkan. Sehingga hari-hari ini anak-anak Tuhan yang tidak memiliki mental yang teguh di dalam Tuhan pasti akan terseret di dalamnya. Siapapun dia, apapun jabatannya di gereja. Oleh sebab itu hari ini lewat firman Tuhan hari ini menyadarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, konsekuensinya terlalu berat kalau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh kedagingan. Yang pertama, kita menempatkan diri kita bermusuhan dengan Tuhan. Wow. Yang kedua, maka hidup kita lambat laun, tinggal tunggu waktu masuk kepada maut, masuk kepada kebinasaan. Dan yang ketiga, orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh kedagingan, maka akan apa? Kembali lagi kepada definisi umum tadi, bahwa orang yang mengendalikan diri memiliki kemampuan mengendalikan perilaku untuk mencapai tujuan. Sehingga kalau kita tidak pernah mengendalikan diri kita, apapun profesi kita gak akan pernah sampai kepada tujuan. Kita gak akan pernah memiliki keberhasilan. Di dalam apapun hari ini, profesimu apa? Adakah hari ini engkau ada di profesi, di dalam bidang ekonomi, di dalam pekerjaan, mungkin hari ini engkau sebagai karyawan. Kalau engkau tidak memiliki pengendalian diri, engkau pasti tidak akan mencapai keberhasilan. Kalaupun engkau sampai kepada keberhasilan, pasti ada yang salah di sana. Entahkah itu engkau kompromi dengan dosa atau engkau mengambil jalan pintas. Pada prinsipnya bahwa
Orang-orang yang tidak dikuasai, tidak menguasai dirinya, maka dia gak akan mencapai keberhasilan. Begitu juga di dalam keluarga. Bicara mengenai keluarga yang berhasil, tentu di dalamnya ada orang-orang, orang tua yang berhasil mengendalikan dirinya, anak-anak yang mengendalikan dirinya, pelayanan-pelayanan yang berhasil adalah orang-orang yang mengendalikan diri di dalam Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita sebagai anak Tuhan mungkin jangan tanya, mengapa ya saya belum mencapai tujuan saya. Iya, karena mungkin saja selama ini yang engkau menjadi fokus buatmu adalah keinginanmu sendiri. Kendalikan dirimu, maka engkau akan sampai kepada tujuan, keberhasilan yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup. Lalu kita berkata, kalau memang ternyata hidup yang dikuasai oleh kedagingan itu begitu buruk, begitu berbahaya, karena membawa kita kepada maut, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil menguasai kedagingan kita? Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Wow, pengendalian diri ini penting buat kita. Seorang atlet pelari tanpa mengendalikan diri, dia pasti akan membuang energinya di awal. Tetapi kalau orang yang mengendalikan diri, dia akan mengatur energinya yang harus dia keluarkan. Katakanlah ketika dia ada di dalam pertandingan lari maraton, dia akan menjaga kekuatannya supaya tetap bisa bertahan sampai akhir. Bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh kedagingan? Galatia 5 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. So yang pertama, bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh kedagingan, atau bahasanya kita bisa berhasil menguasai kedagingan kita. Maka yang pertama, kita harus tempatkan diri kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Hidup di bawah kendali Roh Kudus. Mungkin hari ini dengan segala titel yang kau miliki, Anda punya hak untuk berkata, saya gak mau tunduk kepada Roh Kudus. Kenapa? Karena saya tahu ini, saya punya ini, saya memiliki kekuatan, saya memiliki kapasitas, saya memiliki otoritas. Tetapi percayalah, pengetahuan kita tidak akan pernah sejauh yang bisa Roh Kudus lihat. Oleh sebab itu, hari ini anak-anak Tuhan, pilihlah hari ini engkau untuk tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Waktu engkau memilih untuk hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, maka yang harus Anda lakukan adalah engkau perlu menyediakan waktumu bersama dengan Dia. Karena kalau engkau tidak pernah menyediakan waktumu untuk bergaul dengan Dia, bagaimana engkau bisa tahu Dia? Punya waktu. Waktu engkau mulai menyediakan waktu dengan Roh Kudus, engkau mulai tahu apa yang Dia mau, apa yang tidak Dia mau. Hal yang paling sederhana untuk kita mengetahui yang ada di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, posisikan diri, tempatkan diri untuk hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Sama seperti apa? Sama seperti waktu kita mau menyetir, kita mengendarai sebuah kendaraan, maka selalu disampaikan kepada kita, lebih baik sekalipun engkau tahu tujuan untuk sampai di sana, lebih baik engkau memiliki sebuah panduan terhadap arah tujuan. Apapun mereknya, apapun softwarenya. Kenapa? Karena itu akan mengarahkan kita ke tujuan kita dengan tepat, dengan waktu yang efisien. Perjalanan kita, bahan bakar yang kita keluarkan pun efektif.
Tetapi kalau kita hanya menerka-nerka di dalam kita melangkah, maka kita gak akan pernah tahu ada hambatan apa yang sebetulnya udah diketahui, namun tidak kita ketahui. Oleh sebab itu hari ini anak-anak Tuhan, tundukkan diri untuk hidup di bawah kendali Roh Kudus. Kenali keinginannya di dalam firman Tuhan. Karena orang yang hidup di bawah pimpinan Roh Kudus gak akan lagi memiliki keinginan untuk dikuasai oleh daging. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak lagi dikuasai oleh kedagingan. 1 Timotius 4 ya, ayat yang ke-7. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi orang yang menguasai kedagingan kita. Tidak ada pilihan lain, latihlah diri. Oleh sebab itu hari ini kenapa? Karena kalau kita tidak pernah melatih diri kita, maka keinginan daging akan terus memacu kita untuk mengikuti keinginannya. Dan banyak hari ini anak-anak Tuhan yang tergiur di sana karena kedagingan itu enak. Itu sebabnya engkau perlu melatih dirimu sehingga hidupmu terproses dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Oleh sebab itu hari ini anak-anak Tuhan, bagaimana caranya engkau melatih diri? Hal-hal yang sederhana. Waktu engkau bangun pagi, engkau pasti akan berhadapan dengan pilihan. Waktu engkau bangun pagi, apakah engkau mau mengikuti rasa kantukmu, atau engkau bangkit dan mulai beribadah kepada Tuhan, nyanyi, baca firman, merenungkan firman Tuhan. Di dalam segala hal, waktu engkau melangkah, ketika engkau beranjak kemanapun engkau pergi dan berada, ada tantangan di sana. Orang-orang yang dipertemukan dengan engkau, dengan kita tanpa kebetulan. Mungkin ada orang-orang yang sepertinya ditempatkan di hadapan kita menjengkelkan, tetapi itulah wahana untuk engkau melatih pengendalian diri. Tidak ada juara yang dihasilkan tanpa ada latihan di dalamnya, tanpa ada pertandingan. Sehingga hari ini anak-anak Tuhan, dua hal. Bagaimana supaya kita bisa menguasai kedagingan kita? Bagaimana supaya kita menang? Maka yang pertama, tempatkan dirimu di bawah pimpinan dan kendali Roh Kudus. Mungkin hari ini engkau punya pengetahuan, tetapi atas pengetahuan, tempatkan Roh Kudus di dalamnya. Sehingga apa yang engkau lakukan seturut dengan kehendak. Yang kedua, latih dirimu. Ada kegagalan, bangkit dan lebih lagi. Latih dirimu lewat firman-Nya. Baca firman-Nya. Sekalipun waktu engkau membaca engkau gak paham, terus gali, terus isi hatimu. Maka yang tadinya hati yang sudah terlanjur kotor itu akan terus engkau isi dengan firman Tuhan yang akan menjernihkan hati. Oleh sebab itu hari ini pilihan ada di tangan saudara. Apakah engkau mau menempatkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah engkau mau membiarkan dirimu dikuasai kedagingan, atau memilih untuk melatih dirimu sehingga satu kali nanti engkau menjadi pribadi yang mampu mengendalikan dirimu dan hidupmu mencapai tujuan yang telah Tuhan taruh dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa, kami tahu kami gak bisa melangkah sendiri. Lingkupi kami Tuhan, Roh Kudus bungkus kami, sehingga kami
Tidak lagi melangkah dengan kekuatan kami, sekalipun kami punya pengetahuan. Kami mau berkata, Tuhan, pimpin kami. Dan di dalam pimpinanmu ada persoalan, ada tantangan. Kami tahu bahwa itu waktunya Tuhan mengizinkan kami untuk melatih. Bapa, berikan kami kekuatan di dalam masa-masa ketika kami harus berlatih. Tuhan, sehingga kami menjadi keluar sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Kami mau katakan, di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Pimpin kami di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Ku tenang sebab kau Allahku. Kami tahu kami akan sampai kepada ketenangan, keberhasilan hanya dikala kami mampu mengendalikan diri kami. Bapa, kami gak mau mengandalkan kekuatan kami. Kami minta pimpinan Roh Kudus menyertai kami. Bahkan di masa-masa ketika kami harus berlatih, Bapa, kami mau untuk berlatih apapun sulitnya. Karena kami tahu di dalam pelatihan kami mengendalikan keinginan daging kami, Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Mungkin sebelumnya kami telah mencoba dan ada kegagalan. Tapi Bapa, berikan kami kekuatan. Tolong kami Bapa, untuk kami boleh bangkit dan mengendalikan diri kami terhadap segala keinginan daging dan hawa nafsu. Karena kami percaya setelah kami menempatkan diri kami dipimpin oleh Engkau dan melatih diri kami, hidup kami berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat setiap jemaat yang hari ini beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka. Apapun yang menjadi persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan mereka, Tuhan campur tangan. Tuhan berikan jalan keluar. Kalau hari ini mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau hari ini mereka sedang berduka, Tuhan berikan mereka penghiburan. Karena kami terlalu percaya Engkau senantiasa menyertai anak-anak-Mu. Dan kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, belas kasihan-Mu ada atas bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini di dalam masa-masa sulit ini. Kami terlalu percaya belas kasihan-Mu tertuju atas bangsa ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, Tuhan juga memberkati pemerintahan bangsa negara Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, para kepala-kepala daerah dari pusat provinsi sampai kepada pedesaan sekalipun Bapak. Kami terlalu percaya kiranya Roh Kudus, hikmat-Mu menuntun mereka sehingga mereka boleh memutuskan hal yang bijaksana di masa-masa sulit ini. Dan kami terlalu percaya bangsa Indonesia akan menang terhadap corona. Kami telah melihat fakta-fakta, kenyataan-kenyataan hal-hal baik, dan kami mau fokuskan diri kami kepada hal-hal baik itu. Segala perkembangan-perkembangan yang ada, perkembangan-perkembangan positif, kami mau fokuskan diri kami ke sana. Dan kami mau terus berdoa sehingga dari temuan-temuan yang ada,
akan lebih lagi berkembang dan jalan keluar atas bangsa Indonesia terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati, berdoa, bersepakat menggagalkan segala siasat-siasat buruk untuk menghancurkan, memecah belah bangsa Indonesia. Kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang memiliki siasat yang jahat dijamah oleh Roh Kudus dan mereka boleh memandang dan kembali kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh berfungsi. Setiap kami gereja-gereja Tuhan boleh berfungsi bagi kerajaan surga. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami bawa doa ini ke dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau dan memberi engkau damai dan sejahtera. Ini yang akan menjadi bagianmu mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, kita semua yang terima berkat Tuhan katakan amin. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Geraha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Sekretariat Love Church beralamat di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E12 Lantai 4, Jalan Maria Walanda Maramis, Jakarta Selatan. Telepon 0819 3336 9333. Program Charity Love Church Care Christ Run on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7. Rekening persembahan dan perpuluhan BCA 2779 801 777 atas nama Aviasi Berkat Transformasi Indonesia.